kasteng, terus ada semen juga di situ kan ditumpuk-tumpuk. Ada Jadi ya. banyak banget lah coveran dari bukit-bukit di sekitar Spochinki ini. Cuma sekali lu kelok sini, ini PR-nya adalah mobil balik lagi ya. Kalau sampai banyak dipecahin ya kita stuck di lapangan ini. Kalau circle kita ya beruntung gitu. Kalau sampai nggak ke circle-nya, nggak pindah ke kita bakal memiliki PR yang cukup berat untuk keluar dari area ini. HP-nya mulai panas kayaknya. Nyalain kipas ya? Nyalain kipas dia tadi. Atau dia gerah karena nyalain kipas. Oh iya. Tapi kayak musim dingin deh tempat dia deh. Kan ruangan nggak ada yang tahu panas atau gimana. Betul juga ya. Kali aja dia pakai ini kan, pakai pemanas. Pakai pemanas terus kepanasan. Matiin pemanasnya. Terus kedinginan. Yang lain lagi. Emang orang tuh nggak ada puasnya bro. Iya. Pasti ada aja yang dikomplainin. Betul. Oke, dari Nova juga satu pemain mereka sudah terspot tadi. PW88 bakal ditembak sama dua tim, ada Loops. Dan dari arah sebelah kiri juga ada tim lain. Tadi ada 4IM yang hampir saja menjatuhkan pemain-pemain yang sedang melakukan rotasi. Cukup nyaman posisinya sejauh ini. Ada Alpha 7 juga, ternyata ada 3 tim di sekitar sini. Alpha 7 bahkan mendapatkan satu pemain dari tim Secret Jin. Di arah yang lain, geser di pulangan menuju ke arah lobby. Dan PW88 juga kehilangan satu pemain mereka. Double T hilang sudah dari match terakhir untuk hari ini. Iya, tampaknya ice, dingin-dinginnya ice, mobilnya sudah panas, Awas, sudah menguapkan, sudah pecah, akan lompat dari mobil dan tampaknya ice akan dimeledakkan dan pulang ke arah lobby. Tampaknya ada tim PW88 kali ini lagi-lagi dalam kondisi pincang masuk ke dalam game ya. What happened dengan PW88? Hampir setiap game mereka ke pick off loh. Iya, hampir di hari ini setiap mereka, bahkan nggak sampai mereka datang ke kompon ataupun ke titik yang udah mereka tentuin. Pas mereka rotasi selalu kepotong orang. Itu perlu perlu dianalisa ntar malam ya mereka. Tapi nggak heran sih, bro. Maksud gue gini loh, PW88 pun di Thailand sana juga kayaknya mereka setiap 1 atau 2 hari pertama turnamen kayak ya udah goyang gitu kan. Goyang kayak di SEA kemarin deh. Hari pertama hari kedua goyang parah kan. Wah, hari terakhir habis itu mereka ngegas. Menggila. Walaupun kayak lolosnya agak pas-pasan. Iya. Agak pas-pasan, tapi setidaknya mereka nunjukin kalau mereka tuh layak ada di BMGC. Lolos. Mereka lolos. Ini kalau sampai ke bawah nguntungin buat Aerowolf, tapi kalau ke kiri ya nguntungin ke Aerowolf, atas ya nggak nguntungin Aerowolf. Enak kan analisa gue bagus. Betul. Tapi kita bakal lihat nih kali ini arah dari dari zonanya. Tampaknya kali ini zona paling sulit bagi tim Aerowolf karena di antara DA sama antaranya X itu zona mati. Itu low ground dengan tanpa compound, tanpa ada gundukan yang enak itu. Ada flow gundukan tapi nggak dalam-dalam banget. Kalau maju di antara 2 bukit, di antara 2 bukit ada gundukan. Tapi ya balik lagi resiko sampai tembakin dari 2 sisi itu mati. Itu dead zone namanya, tempat-tempat yang lu hindarin ketika late game. Kecuali zona menguntungkan bagi lu. Mau nggak mau kalau Aerowolf mau ya, rotasi saya tampil gereja Pochinki. Mau nggak mau kalau Aerowolf mau, tabrak gereja Pochinki. Ini udah match terakhir. Nggak usah tawa lo, Jan. Jadi mau tuh analisa aja, nggak usah tawa. Itu kayak lu tanya pasangan lu, kalau makan di mana terserah. Iya. Yuk kita makan sini ya, nggak mau. Wah, yang ketawa pernah ngerasain tuh ya. Pernah ngerasain. Wah, ini korban-korban bucin ternyata. Makanya gue pengen bikin restoran. Operator bucin ternyata. Gue pengen bikin restoran sama teman makan namanya terserah, tapi tampaknya ada yang nggak terserah. Karena dipaksa untuk jatuh kali ini. Cool Boy langsung tumbang, dibalas juga kali ini dari tembakan Loops. Tampaknya BTR dikunci oleh 2 tim sekaligus. Ya, tapi setidaknya BTR sudah mendapatkan informasi. Tinggal gimana cara mereka menyelamatkan Zuxi yang sedang terkena knockdown di balik batu. Sudah digas langsung ke arah depan. Perlahanan pasti, namun ada sedikit celah yang berhasil dia manfaatkan oleh Order 6. Iya, kita bakal dari NV ya. Order sudah menguji juga pergerakan BTR. Tampaknya terlalu open ya BTR di daerah open field mereka. Sudah kembali ke arah Shack dan juga rumah. Dan kali ini Cool Boy masih dalam posisi knock, cuma harus cukup aman sih. Kecuali Loops menabrak compound dari NV kali ini yang sudah berhasil nge-revive tapi belum melakukan healing Cool Boy-nya. Udah melakukan healing. Loops lewat tengah-tengah kali ini Loops sih. Ada yang lewat lagi KP Konina Power round 2 dari PKDO pindah kali ini ke perumahan di luar area farm. Ini granatnya mateng nggak ya? Bisa dapat 1 nggak ya? Lempar dan masih terhalang 1 broken wall ternyata. Mobil yang masih dorong-dorongan walaupun udah nggak ada orangnya, dan granat juga bakal dilempar lagi menuju bagian belakang dari pemain-pemain KP. Hanya sedikit memberikan splash damage dan meledakkan rekannya sendiri. Dirinya sendiri. Oke, kita bakal lihat dari seorang Microboy dan juga dari seorang Ryzen bertahan melawan 4 anggota KP. Ledakan bom yang sementara seorang Microboy menumbangkan dia dan menyisakan 2 pemain BTM untuk bertahan. Ryzen di atas dari Atop dan juga 1 pemain lagi. Kalau nggak salah itu Luxi berada di sisi belakang kali ini ya. Wah, Ryzen, nice. What a nice bomb. Langsung menumbangkan 1 player lagi, menyisakan 3 yang masih aktif kali ini. Di mana Robby Dini baru langsung di revive. Ledakan bom lagi lontarkan, tapi belum menumbangkan seorang White. Ada granat lagi nggak ya? Ryzen tuh kalau ngelempar granat benar-benar jago parah sih. Masih ada bom tuh kayaknya.
Masih, atau dia healing dulu. Dan Luxi juga berhasil mepet ke arah rumah. Dia bakal menyelamatkan Microboy. Nggak ada angle shoot untuk memberikan finishing. Ternyata satu pergerakan yang sangat baik dari KP untuk mendapatkan pemain yang knock dari tim Bigetron. Iya, kita bakal dari tim KP kali ini bakal coba untuk lock ke arah Bigetron Dua yang lawan berada di seberang. Pelan-pelan Gonzo bakal muter dalam rumah. Zone pun sudah mendekati karena mereka dan tampaknya Blue Zone akan menghimpit kedua tim ini. Nice Gonzo granat akan dari tumbang Luxi. lagi. What a nice bomb dari Luxi, dari Ryzen. Geter layarnya bos, kena bom dan tampaknya tidak menemukan targetnya. Awas dari arah sebelah kanan, ada yang sudah mulai mendekat juga. Hampir aja angle-nya Ryzen terbuka dengan sangat jelas. Kali ini White masih mengunci angle ke arah Ryzen. Dia harus melakukan healing dan boosting terlebih dahulu karena Blue Zone juga sudah mulai semakin menyakitkan. Lempar granat lagi menuju ke bagian dalam dari rumahnya, meledak. Tidak ada yang terkena knockdown dan yang di revive terkena lagi karena DPS dari Blue Zone yang semakin Betul, menyakitkan. dua yang kena. Robby di juga bakal kena. Ini kita bakal sprint seorang Luxi berusaha untuk memperkirakan atau menebak pergerakan dari tim KP. Luxi masih megang bom, dia lagi ngecek sisi belakang juga, takutnya ada yang nge-backstep, dan tampaknya dari tim Wah, KP di-drop semuanya. mulai pusing, mulai repot, mulai terheran-heran karena kiri kanan dia Blue Zone semua sudah mulai mengikis nyawa dengan sangat-sangat cepat. Close combat kali ini akan diadu ternyata Luxis. Kedatangan tamu di bagian luar, belum ada. Udah masuk ke dalam ternyata, udah masuk ke dalam dan masih di luar. Dan Dimajuin. langsung dipush dan berhasil mendapatkan satu Luxi. Nice timing dan sepertinya KP akan segera dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron bertahan dengan kedua pemain mereka yang tersisa, namun Ryzen terkena knockdown. Ini DPS yang menyakitkan. Blue Zone yang keempat bahkan sudah mulai menutup kembali Blue Zone dan pergerakan Bigetron dikunci oleh Loops. Betul, gue suka banget dari pergerakan Loops ya. Mereka pinter banget nge-splitnya dan melihat BTR yang lagi pincang langsung dimajuin. Dan untungnya kali ini ya dari BTR masih selamat juga, tapi gue rasa udah gak bisa nge-revive. Dari BTR bakal meninggalkan Ryzen untuk tumbang. Luxi bakal seorang diri melakukan healing dan mungkin mencari cara gimana dia bisa masuk ke dalam safe zone. Tapi Loops pinter banget lepas. Dia tahu bahwa BTR lagi pincang, dia gak nyari kill. Dia cuma mastiin aja nih tim gak selamat keluar dari Blue Zone. Betul. Emang kalau udah PMGC kelasnya udah beda banget sih. Ya, kelas dunia sih Kalau udah. kita ngelihat nasional, saya itu masih kayak oke kita potong, kita cari kill. Tapi ini kayak cuma ngintip, dapat untung nggak dapat tinggal. Iya. Atau misalnya kayak kalau dia keluar ya gue nokin, dia nggak keluar ya biarin dia mati sama zona kok gitu kan. Betul. Perhitungan Dan- tuh udah next level mereka. Dan gua kaget aja gitu, kelas dunia sekarang udah sekeras ini. Kayak Gue dulu nggak nggak bisa sekeras bilang ini. kayak sekarang saya ngedominasi, gue nggak bisa bilang gitu. Walaupun sekarang dari segi WBCD saya yang paling banyak. Betul. Tapi kita lihat dari segi kualitas permainan, semuanya udah mulai step up. Zaman dulu pas, kita lihat inget region Brazil, itu nggak kuat gitu kan. Betul. Tiba-tiba muncul tim Loops, dan mereka ngedominasi banget, bahkan di kancah PMGC. Mereka bantai-bantai baik banget pas tim yang ngelawan mereka. Padahal dulu SA itu, SA South America ya, itu kurang kuat pas dulu. Pas zaman-zamannya masih si yang gambarnya burung, BRK Gaming kalau nggak salah. Ya ibaratnya zaman dulu itu nggak ada tim yang terlalu diidolakan lah. Dari Oke, ya. regional lain selain dari China dan juga saya. Zaman dulu ya. Zaman dulu, zamannya PMCO awal-awal. Betul, sama SA dulu. Yap, SA pun baru kuat tuh season kedua, pas season pertama nggak kuat. betul. Yang si Jonathan segala kan udah muncul tuh yang Iya, pertama kan. tapi sekarang udah mulai lahir bibit-bibit baru ya. Dan ini yang ngebuat PMGC itu semakin berwarna. Sayangnya cuma satu, Apa tuh? online. Ya gimana Itu ya? sayangnya cuy. Tapi Gimana kemana itu nggak bisa dibantah karena emang lagi pandemi juga kan. Jadi kita harus menghargai setiap keputusan yang ada. Itu keadaan terpaksa kan. Betul. Wah, dikunci habis sama tim Dua NV. tim lagi. Dua tim. Nova Loops sama Nova. Loops. Betul. Perang dong mereka berdua biar Luxi lewat. Tapi kayaknya susah sih. Susah sih karena Sakit banget zona. bisa dibilang ya jalur atasnya Nova sama BTR tuh tidak jauh berbeda bro. Luxi lewat dong. Tembak. Wah. Lolos. Lolos kah? Lolos. Itu lihat. Zona kanan lagi dia. Aduh, ketangkep. Tapi kalaupun dia lolos ke high ground ya, ada 4AM. Iya sih. Ada 4AM. Ya, tadi gue cuma berharap dia nge-pron. Ya masuklah top 5-6 lah. Ya, nice try lah ya buat BTR Asal lah ya. BTR. Nice Masih try, ada nice Airwolf try, yang nice try. berjuang kali ini ya. Betul, masih ada Airwolf. Posisi Airwolf tadi enak, tapi setelah ngelihat circle berikutnya tidak terlalu mengenakan ternyata. Betul, tampaknya tidak terlalu enak karena mereka balik lagi harus keluar dari Ya. lapangan tersebut. PR-nya cuma satu pas, keluar dari dulu kan. Mobil sih udah aman, mobil sih aman Aman. tadi. Karena ada beberapa sudut yang bisa dibilang kayak bisa dijadiin garasi dadakan. Ups, baru datang tiba-tiba ditembak langsung sama seorang Raum, diledakkan bahkan mobilnya dipush dari kanan dan juga kiri. Masih bisa bertahan sejauh ini, masih melempar granat dan tercover oleh satu pohon yang ada di depan dia.
Kali ini masih bertahan dan Lutz sepertinya bakal nge-push ke arah pohonnya. Molotov sudah mulai dilempar, ruang gerak pun semakin kecil dan Rata. ternyata Alpha 7 dipulangkan ke arah lobby. Betul. Footballist juga makin GG banget, cuy. Airwolf kosong men, kosong. Dia kalau maju bisa maju ke arah dekatnya Footballist kalau dia pengen ngisi ya di ujung circle. Sebelum tim-tim lain di belakang mereka itu ngisi dan tampaknya Lux juga bakal fight dengan tim RRQ Athena. Kita bakal kayaknya dari tim Lux mulai kehilangan anggota mereka. Arni juga bakal tumbang sementara dari bom seorang Carvilio. Kita bakal ada seorang Federal menggunakan FPP mode langsung nembak tapi dari seorang D2E mengunci D2E pergerakannya tapi yang kunci ditradingkan. Ngeflank ke kiri. Masih ada Bir tangkep 11 nih yang mengcover posisi dari G9. Lempar granat tipis saja bersembunyi di balik smoke. Kali ini spray through the smoke dari seorang Chariho menjatuhkan satu pemain dari tim RRQ. Absolute Trier juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. G9 masih mencari-cari di manakah last man standing. Chariho bakal melempar satu molotov lagi. G9 mencoba beruntung kali ini dengan melemparkan granat. Bangkit sudah dari tidurnya, namun granatnya meletup matang di bawah perut Chariho persis. Betul, tampaknya dari tim Airwolf juga sudah langsung menuju ke arah ujung zona. Tampaknya mereka bisa fight dengan dua tim sekaligus, tim TSJ dan juga ada tim Footballist kali ini. Kita bakal dari tim Airwolf dapatkan mereka masuk ke dalam zona kelima kali ini yang sudah perih banget blue zone-nya, nggak mau terlalu lama di TB. TSJ perang dengan Footballist memperebutkan ujung zona di mana ada tim Airwolf yang sudah masuk ke arah safe zone. Akankah kali ini menjadi gamenya tim Airwolf? Kita bakal lihat kali ini zona sudah dikuasai oleh Airwolf di ujung kiri kali ini. Oke, sementara Lutz masih berusaha untuk melakukan revive. Dua pemain mereka terkenok, hanya tinggal Lutz seorang diri aja. Oh, Secret Gen sudah mulai nge-push. Ini hanya permasalahan waktu. Ke-revive semua atau langsung di-push sama Secret Gen. Tapi di sisi lain, kali ini tim X juga sedang dalam posisi yang tidak terlalu bagus. Tukai bakal nge-push dan Footballist dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada dua tim harusnya yang dipulangkan ke arah lobby di waktu yang hampir bersamaan. Dan sekilas kali ini masih bertahan begitu saja. Dan proning shoot-nya gagal, berhasil dilihat dengan sangat jelas. Dan Secret Gen dipulangkan ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat DA bakal maju ke depan menggunakan smoke sebagai cover mereka. Fame Boys bakal langsung melakukan proning juga kali ini. Dan tampaknya zona lagi-lagi tidak menguntungkan bagi tim Airwolf. Berdekatan dengan 4AM, berdekatan dengan PW88, Airwolf harus terobos, harus perang. Dia harus pilih lawan sekarang kali ini untuk menguasai circle-nya. Ataupun dia bisa masuk telat dan akhirnya nabrakin tim yang udah perang terlebih dahulu di ujung circle. Iya. Third party. Spav akhirnya tumbang juga oleh seorang Suk kali ini, tapi belum sampai di end. Seperti lagi zona bergerak, jadi ini menjadi satu momen krusial. Perang atau maju. Tadi Spavnya. Wah, itu satu granat kena 3 orang. Tapi nggak tumbang tiga-tiga. Tapi nggak ada yang tumbang, karena kan sekarang kayak dibakar. Hampir. Granat kan dikurangin damage ya. Molotov ditambah damage-nya. Super Una ya paling satu orang. Kali ini pindah dong Pak, ke Airwolf Pak. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Spav ke-revive loh. Udah ke-revive. 4 AM yang punya PR cukup berat ya, karena mereka ada knock playernya. Dari Span bakal langsung menggunakan FPP mode, bakal maju ke depan mencari anggota dari tim Airwolf, tapi tampaknya tidak menemukan targetnya. Malah gue khawatir sama PW88. Mereka bisa motong tiba-tiba rotasinya Airwolf ketika mereka lagi fokus buat rotasi sambil memperhatikan pergerakan dari 4AM. Airwolf lebih masuk dalam circle. Jadi yang bakal kena blue zone terlebih dahulu adalah anggota dari Nice Renalri! Headshot ke arah Corpoy dan granat hanya nyentuh dikit aja SP bar. Tapi dia steal kill-nya. Oh no, tapi kita bakal dari 4AM juga bakal tumbang-tumbangan Spav dapat satu. akan tertumbangkan dua Dapat kali tim ini lain oleh bantuan dari tim Nova. Itu bakal dari DA juga bakal langsung men-steal kill-nya kali ini, langsung pecah fight di semua sisi map. Dari kill switch langsung tumbangkan juga dan DA bakal selamat masuk di dalam ujung zona. Betul, ini Airwolf masih bisa bertahan dengan empat pemain mereka dan baru dibilang 4 tiba-tiba knock 1 Spav yang penting nih, Spav bisa nge-backstep 2 player dari 4AM. Iya, kita bakal tembak Spav bisa menemukan targetnya di posisi daerah. dia penting banget sekarang. Oke, Potato. Apakah bakal dibikin healing? Lempar smoke lagi, men-set up dari Airwolf. Terjepit sih, tempat mereka udah tertekan banget sih. Mereka harus terobosin 4AM kalau mereka pengen selamat. Ini Nova bisa ganggu ke arah 4AM loh. Bisa. Ini terjepit sebenarnya, tapi tergantung lagi baik lagi dengan kondisi yang ada. Potato knock trading dengan Suk kali ini Superuna juga bakal dipulangkan ke arah lobby. Trading terus, dimana Suk bakal tumbang, Potato bakal tumbang. Airwolf lumayan tertekan kali ini, tinggal 2 member lagi. Spav bakal bergerak secara beriringan dan 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby karena ada tembakan dari tim Nova. Bantuan dari Nova menyelamatkan tim Aero untuk sementara waktu ini. Masuk nih 2 playernya. Masuk circle. Masuk circle. Wah, RRQ sih udah dak-dikduk nih. cosplay jadi tanaman aja udah. Iya, ini dia tinggal menunggu dari tim DA. Dia tahu nih DA depan dia persis, tapi dia nggak mau buka suara tembakan karena nggak ada benefitnya di nembak. Spav pun ke take down, tinggal Renare seorang diri. Bertahan, please bertahan. Di confirm. Jadi kill.
Tinggal Renalre seorang diri aja dan itu belum masuk dalam zona. Zona bakal bergerak kurang lebih 40 detik lagi. Nova bakal bergerak. Mereka Jimmy nge-push dari arah sebelah kiri. Dia bakal tabrakin mobilnya. Turun sudah lompat dari arah mobil dan berhasil diamankan begitu saja. Namun ada backup fire dari arah belakang dan masih tercover dari satu bagi yang ada di depan Renalre. Cukup baik pertahanan dari seorang Renalre. Masih mencoba peruntungan kali ini dan di sisi lain bakal melempar granat menuju ke arah tim Aerowolf kali ini. Jimmy masih menjadi view, masih menjadi CCTV untuk membuka posisi Renalre di arah mana. Tapi sepertinya Jimmy akan di-steal kill oleh PW88. Betul, Gewi dengan sangat baik langsung menemukan satu player, nembak lagi Nova, 2 tumbang kali ini. Apakah ini momen Aerowolf coba menyelamatkan diri dia? Udah lindes. Di Mereki, ditabrakin juga dilindas di pelanggaran lobby. Para boy tumbang oleh Gewi. Pemain cadangan dari PW88 bermain dengan sangat-sangat baik. Apik banget permainan dari seorang Gewi kali ini. 4 kill, 3-nya dari Gewi. Iya. Last man standing. Tapi satu jadi maling tadi barusan. Satu maling sih, tapi nggak apa-apa, itu game. itu game. Itu game, apapun bisa terjadi. Dan menyelamatkan Aerowolf loh. Iya, Kalau nggak apa-apa. dia kalau tadi nonton doang ya, bisa nontonin aja Aerowolf dibonyok-bonyokin sama Nova. Tapi dia pikir, wah lumayan nih Wah, kesempatan ini barbar banget. Ini DA yang bakal bermain ofensif. Mereka dari jumlah player masih cukup unggul, masih bisa keliling-keliling Paling kayak gini. sehat. Mereka bakal dapetin reset juga dari armor dan juga helm dari supply yang ada di depan dia. Mereka dapat fortingan, mereka dapat cover, mereka punya utilities. Betul, kita bakal lihat lah kali ini ya. Apakah dari Beer 11, Renare dan juga dari tim Nova dengan 2 anggota mereka. Ini 3 orang solo, 1 tim 2 orang. Kelas digital yang bakal full 4 member kali ini ya. Betul, ini masih bergerak. Beer juga tinggal bentar yang sendiri, berarti 3 tim ya. Yang paling bahaya ini si Gewi. Gewi itu paling tengah. PW, Aero sama RRQ tinggal 1-1-1 kan? Naik lagi nih Aerowolf, top 4 kali ini. Top 4 buat 8 poin Aerowolf. masuk lah ya. Killnya berapa Aerowolf? Kill 4. 4. 12 poin minimal kantongnya. Lumayan lah ya. Nah, dapat satu lagi kan. Ketahuan PW8, gila men. Dapat 2 cuy. Top 3 Aerowolf. Top 3 Aerowolf. Ini yang bakal perang duluan DA sama Nova. Harusnya Harusnya DA sama gitu, Nova. karena Aerowolf bakal cuma nonton aja kan. Dan Envy dengan 2 orang, itu pasti agak pede. Kayak, nih orang knock 2 nih, kita maju nih. Kata Aerowolf, Renare, perang aja udah. Perang aja bos. Gua nikmati aja dan knock bener satu, aja. Kan? Itu udah pasti tuh bilang para boy. Balik supply dengan bahasa mereka tapi ya. Ya, lemparan bom dari Oke. Boy, apakah bukan korban Matang lagi? nih, matang nih. Lewatan tadi kejauhan. bro. Wih, dapat. Wah, yang diincer yang mana, yang kena yang mana? Nembaknya siapa, dapatnya temennya. Iya. Gokil juga. Itu baru ke revive tadi kayaknya, Bro. Baru Dia cuma kena splash damage doang tadi. kena ujung-ujungnya gitu Iya, kan. kena ujung-ujung granatnya doang dan Kata Renare Renare, sih. ayo perang dong. Zona kalau dia lagi. Renare dapat kill dari mana kok jadi 5 kill? Tapi zona kalau dia. Soalnya ke dia, tinggal Zona nunggu. ke Renare. Kata Renare, ayo dong Envy perang duluan buruan dong. Ini alot sih. 2 player Nova tuh cukup alot untuk menghadapi 4 playernya DA loh. Pertanyaan gue nih, apakah dari tim Envy? Soalnya para boy yang Ingat ada sama Renare full atau boy. enggak? Mau dimajuin mobilnya harusnya dari tim Envy. Mau dilindes cuy, mau Iya. dilindes. Mereka mau lindes gaming. Mereka mau lindes gaming dan ditabrak begitu aja. Cool boy ditumbangkan, diambil oleh Renalre ternyata dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. Cukup low, para boy masih bersembunyi di balik satu batu dan Renalre belum memberikan tembakannya. Langsung dipulangkan begitu saja. Top 2 untuk Aerowolf 5.